Pada tahun 1967, dua orang gila menarik 9 pilar baja berlubang. Memulai membangun bangsa di atas lautan yang luas. Pria gemuk duduk di pilar baja. Tarik keluar pelat pembagi. Kemudian pilar baja segera tenggelam ke laut. Mereka berhasil. Sama dengan 8 pilar lainnya. 1 bulan kemudian, mereka membangun sebuah pulau berbentuk persegi dengan lebar 400 meter persegi. Sekarang, wilayah sudah ada. Berikutnya adalah kebutuhan yang diperlukan. Air laut tidak bisa diminum. Mereka segera menyewa tim pengeboran. Langsung membuka sirkuit air bawah tanah di dasar laut. Tapi perilaku seperti itu langsung menarik perhatian polisi patroli laut. Siapa sangka setelah mendengar penjelasannya, mereka hanya berkata, ternyata 2 orang gila. Mengejek mereka dan pergi. Pada malam, Giorgio tinggal di pulau. Mendengarkan lagu daerah dan menyeruput secangkir kopi. Menikmati pemandangan langit dan laut yang menderu dengan ombak. Wow, nafas kebebasan. Tapi Tuhan selalu suka bercanda. Hujan deras dan angin datang, ombak bergemuruh. Giorgio basah seperti tikus oleh ombak besar. Untungnya, pulau itu sangat kokoh. Tidak peduli seberapa besar ombak menghantam. Saat ini, tidak jauh dari pulau, ada perahu kecil yang bermasalah. Giorgio biarkan dia tinggal. Menjadi warga pertama di pulau ini. Giorgio mulai mengakomodasi penduduk negara-negara. Terlepas dari apakah Anda adalah orang yang bersembunyi dari penyakit, mengalami kecelakaan, atau tidak punya tempat untuk pergi. Ketahuilah cara memperbarui diri. Tempat ini akan menerimanya. Termasuk Raja Periklanan Wolfgang. Setelah membentuk jalur wisata, mereka buka bar, hotel. Secara cepat, pulau ini menarik banyak wisatawan. Tidak ada terpaksa apapun. Menjadi surga buat semua orang. Pengunjung juga berbaris dari pantai Italia ke seluruh Eropa. Mereka bahkan menamai pulau itu adalah Pulau Mawar. Atur ulang bahasa utama. Jadi pada tahun 1968 mereka membuat sejarah. Bahkan di halaman depan setiap surat kabar. Jauh melampaui Perang Vietnam pada tahun yang sama. Hari itu, seorang ibu tunggal hamil karena dia mengagumi mereka. Menjadi warga ketiga dari tempat ini. Dengan jumlah turis yang tak ada habisnya. Dengan sangat cepat Giorgio mengisi kotak uang itu. Siapa tahu keesokan harinya, mantan pacar tiba-tiba datang. Giorgio pikir dia datang untuk menebusnya. Tidak heran dia berkata, tempat ini tidak dihitung sebagai negara. Ini hanya hotel yang nyaman di terbaik. Kalimat ini sepertinya membangunkannya. Malam itu mereka mengadakan pertemuan. Giorgor mengusulkan untuk membentuk pemerintahan baru. Do Giorgor adalah Presiden Republik Pulau Ros. Wolfgang adalah Menteri Luar Negeri. Pria gemuk adalah Menteri Dalam Negeri. Kemudian mereka melamar ke PBB. Ini adalah negara terkecil di dunia. Pulau ini hanya 400 meter persegi. Tapi penuh dengan turis dari seluruh dunia. Pemimpin pertamanya adalah orang gila. Telah menarik 9 pilar baja kosong di laut. Bangun bangsa ini. Juga berlaku untuk PBB. Siapa sangka PBB akan lebih gila. Bukan hanya tidak menolak. Juga memberitahu tetangga pulau itu, Italia. Perdana Menteri Italia setelah mendengar ini marah sampai gila. Segera kirim 2 agen khusus. Pergi ke pulau untuk memeriksa kebenaran. Kedua agen khusus datang satu sama lain tercengang. Hidupnya tidak pernah begitu baik seperti pulau ini, membuat mereka melupakan misi. Sampai menteri memanggil. Alkohol telah menembus jauh ke dalam otak mereka. Setelah lama berbincang, dimarahi oleh menteri. Jika tidak laporan rincin, tolong tunggu sampai pengadilan militer. Mencelanya karena pengkhianatan. Pada saat yang sama, karena jawaban Perdana Menteri Italia. Dengan tegas menentang Pulau Mawar. Menjadi negara merdeka. Membuat pulau ini semakin terkenal. Keesokan harinya, aplikasi dari warga negara lain menumpuk. Kementerian Dalam Negeri Italia secara tidak sengaja menerima lebih dari 300 surat. Adalah surat permintaan pindah kewarganegaraan. Menteri jadi gila. Memutuskan untuk meninju dan menggosok sama sekalian. Dia mengirim 2 agen khusus lagi.
Minta Giorgio untuk menghentikan semua aktivitas di pulau itu. Dan berjanji akan memberinya 2 klub di tepi pantai. Pastikannya dia selama 3 generasi hidup memiliki cukup uang untuk dibelanjakan, tidak khawatir kelaparan. Tapi mereka terlalu meremehkan orang lain. Tujuan pendirian negara oleh Presiden Giorgio. Demi kebebasan. Tetapi ketika dia kembali ke pulau, diskusikan dengan orang-orang bagaimana cara memperluas. Beberapa orang tidak pedulinya. Wolfgang berkata, pulau ini hanya dapat dimainkan di musim panas. Musim dingin harus ditutup. Ibu hamil juga menggunakan alasan bahwa tempat ini tidak bisa melahirkan. Manfaat apa yang mereka tawarkan kepada Anda? Jelas Giorgio mengerti. Mereka semua telah dibeli. Sekarang dia ditinggalkan sendirian. Tapi dia memutuskan. Jadi dia mengadu ke Komisi Eropa. Kejutannya adalah, Komisi Eropa telah memutuskan untuk menerima kasus ini. Dan tindakan ini benar-benar membuat Menteri Dalam Negeri Italia kesal. Dia mengirim kapal perang untuk meratakan Pulau Mawar. Penyebaran berita. Orang mendarat di jalan utama. Tahun 1968. Sebuah kapal perang tiba-tiba muncul di permukaan laut. Negara dengan luas 400 meter persegi ini hampir mati. Saat ini, kepala negara baru saja bangun. Mantan pengkhianat. Ketika mendengar berita itu, segera mengendarai kapal pesiar untuk melindas. 6 orang berpegangan tangan untuk menghadapi kapal perang. Tidak menyangka kapal perang benar-benar menembak. Untuk memperingatkannya, semua orang berbalik untuk saling memandang. Merasa sedikit takut. Tapi tatapan ibu hamil itu tetap teguh. Dia mengambil langkah besar ke depan. Rekan-rekan juga tampaknya bersemangat. Berpegangan tangan satu sama lain dengan erat. Berdiri dalam antrean untuk menghadapi kapal perang. Menteri marah, martabat diejek. Langsung memerintahkan jenderal untuk memperbaiki garis artileri. Ditembak langsung di wajah pulau. Kali ini 6 orang berpikiran sama. Tapi medan perang tidak memiliki belas kasihan. Tembakan pertama mencapai kaki mereka. Orang yang tertembak wajahnya oleh air. Sebotol anggur di tangan pria gemuk itu berguling ke jarak jauh. Setelah membantu rekan setimnya berdiri. Kali ini semua orang saling memandang. Dengan pikiran yang sama, orang-orang di seluruh negeri bersatu. Tidak ada yang goyah lagi. Pegang tangan satu sama lain dengan erat dan lihat lurus ke depan. Menteri Italia melihat orang-orang ini. Lembut tidak suka. Jadi dia mengirim pasukan penyerangnya. Pergi ke pulau untuk menangkap mereka. Negara ini sekarang kosong dari orang-orang. Tentara memasang bom di 9 pilar Pulau Mawar. Negara terkecil di dunia. Tenggelam dalam ledakan. Nikmati 1 tahun hidup. Film ini diadaptasi dari kisah nyata pada tahun 1968. Giorgio, presiden pertama pulau itu, masih di pengasingan di Italia. Harus membayar biaya mahal. Karena setelah kejadian itu pemerintah mengalahkannya. Buat dia membayar bahan peledak yang digunakan untuk menghancurkan pulau.